Selamat kita semua. Saya Aldo Jintin dari kelas 2A. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi fungsional atau kebenaran Alkitabiah dan penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab, termasuk pada mata kuliah dogmatika 1. Langsung saya saja ke metode fungsional, yaitu membicarakan atau mengenal, memahami Allah berdasarkan fungsi dan karyanya pada kehidupan manusia dan ciptaannya. Pengertian Trinitas berdasarkan Alkitab. Trinitas sendiri tidak terdapat di dalam Alkitab, tapi konsepnya dengan jelas diajarkan dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas menyatakan keesaan Allah yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4, dan juga Alkitab dengan tegas mengatakan keilahian tiga pribadi dari Allah, yaitu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pengertian Trinitas di dalam PL, Trinitas di dalam PL tersebut digambarkan dalam kitab Yesaya 63 ayat 9 sampai dengan 10. Dinyatakan sebuah pernyataan tentang Sang Kalam dan tentang rohnya yang diduga ciptakan, dan sebagai Allah yang mengasihi bangsa dan kekasihnya. Allah menderita juga kalau bangsanya menderita. Dan dalam PL, Bapa adalah Tuhan Allah yang di dalam firman dan karyanya menyatakan atau memperkenalkan dirinya sebagai sekutu Israel, dan Anak sebutan kepada bangsa Israel sebagai sekutu Allah untuk menunjukkan bahwa bangsa Israel harus menaati bapanya. Sementara Roh Allah adalah napas Allah, asas hidup ilahi yang dinyatakan dalam karyanya yang dinamis. Roh inilah daya pencipta Tuhan Allah yang menampakkan dirinya sebagaimana daya hidup dari firman Tuhan yang menciptakan, yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 6. Dan Trinitas di dalam PB itu, Trinitas itu bergabung bersama-sama di dalam melaksanakan pekerjaan mereka yang tertulis di dalam kitab Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 50. Bukti ketigaan Trinitas adalah yang pertama, Bapa diakui sebagai Allah yang terdapat dalam Yohanes 6 ayat 27. Kedua, Yesus Kristus diakui sebagai Allah. Dia sendiri menyatakan sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah. Tiga, Roh Kudus diakui sebagai Allah. Dia disebut Allah di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Dan penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab. Kata Trinitas dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah, baik dalam keesaannya maupun dalam keberagamannya. Keesaan Allah dari Allah dinyatakan sebagai esensi atau keberagamannya, diekspresikan dalam tiga pribadi. Setiap pribadi Trinitas memiliki peran yang berbeda. Bapa memprakarsai dan penciptaan penebusan, Anak menebus ciptaan, dan Roh Kudus melahirkan dan menguduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya. Ketiganya itu tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Allah sungguh ada, sebagaimana tiga cara berada dalam hakikat Allah yang esa. Cara membedakan antara ketiganya itu yakni dengan mengatakan bahwa soal penciptaan dihubungkan khususnya dengan Allah Bapa, pendamaian khususnya dengan Yesus Kristus, dan kelepasan yang menunjuk kepada penyelesaian rencana Allah khususnya dengan Roh Kudus. Dalam dogma tentang Allah Tritunggal terkandung puji-pujian. Kita memuji Allah sebagai Alfa dan Omega yang tertulis dalam kitab Wahyu ayat 1 sampai dengan 8. Masuk yang pertama itu
Allah Bapa. Allah Bapa adalah pangkal dari sumber segala hidup, segala sesuatu yang berasal daripadanya, yang tertulis dalam 1 Korintus ayat 8. Dialah kali dan pemelihara. Anak yang kedua, anak atau Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup, dan yang kekal, yang hadir ke dunia, yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 sampai dengan 20. Yesus menyatakan sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah, seperti Maha Tahu, yang tertulis dalam Matius 9 ayat 4, dan Maha Kuasa, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18, dan Maha Hadir, yang tertulis dalam Matius ayat 20. Yesus hadir ke dunia untuk melaksanakan pekerjaan penebusan dosa manusia. Yesus menggenapkan semuanya dalam kematiannya di kayu salib. Hal inilah yang menyatakan atau menggambarkan Yesus adalah Allah, karena penebusan dosa tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. Roh Kudus adalah Allah yang sejati, yang tertulis dalam Matius 10 ayat 20 dan Galatia 4 ayat 6. Roh Kudus pemberi hidup, keberadaan yang kekal. Dia datang sebagai Parakletos atau penolong yang lain untuk menggantikan Kristus dan melanjutkan karyanya dalam dunia, dan roh itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang berwibawa, yang memberi pimpinan dan pengajaran yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26. Jadi dapat saya simpulkan, penghayatan fungsi terlihat berdasarkan penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab, yaitu satu, Allah hanya satu. Sebelum Dia tidak ada Allah, dan tidak akan ada lagi Allah selain Dia, yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 10. Dialah terdahulu dan Dialah terkemudian. Kedua, Bapa adalah Roh Kudus. Ialah yang memiliki 3 kepribadian. Pertama, Bapa mengatakan aku, yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 28. Anak atau Yesus Kristus mengatakan aku, yang terdapat di dalam 1 Yohanes 17 ayat 4. Roh Kudus mengatakan aku, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kedua, walaupun pekerjaan Bapa dan Anak satu, namun Yesus berkata, Bapa, aku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 17. Rahasia melampaui yang mengandung arti bahwa diri mereka berada dalam cara yang rahasia, melampaui pengertian kita. Tiga, hubungan yang khusus antara kepribadian Allah Tritunggal, Bapa sebagai pencipta, Anak Yesus Kristus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai pemelihara dan penghibur. Yang keempat, ada satu hakikat ilahi, Yohanes 1 ayat 1, yang isinya pada mulanya firman adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Baik, semoga sajian ini bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih.